siapa yang melalaikan dzikir padaku, itu sesungguhnya dia telah membuat nasib yang buruk. Maka tadi zikir syariat adalah dengan ucapan, dengan pergerakan tubuh, namanya zikir syariat. Pada saat mengingat Allah dengan hati, namanya dzikir thariqat. Pada saat menyaksikan tadi semua adalah mengingat, mengembalikan semua adalah dengan rasa, zikir hakikat. Nah, zikir ma'rifat itu dengan mata. Apapun yang kau lihat adalah la maujuda illallah. Tadi la ma'buda illallah, zikir syariat. La maqsuda illallah, zikir thariqat. La matluba illallah, zikir hakikat. Maka la maujuda illallah, zikir ma'rifat. Apapun yang kau lihat, segala apa yang maujud, la maujuda illallah. Tuh, berarti kamu itu sudah menyaksikan Allah pada segala yang kelihatan. Itulah maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir, kamu harus bisa melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Tuh, bagaimana cara melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata? Tidak ada yang maujud kecuali yang wujud. Ingat itu. Tidak ada yang akhir kecuali yang awal. Tidak ada yang dohir kecuali yang batin. Itulah aja. Berarti kalau begitu melihat apapun tadi semua, termasuk melihat pada diri tadi semua. Inilah maka tadi kata Abah, kalau dikirnya belum ma'rifat maka dikirnya juga gagal tadi semua. Maka itulah Allah qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya yang membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dasaha, sudah pasti ruginya tadi. Karena kenapa rugi? Begitu kita lupa pada Allah di hati, muncullah persoalan tadi. Karena zikir itu adalah cahaya, lupa itu gelap. Zikir itu adalah hidup, maka lupa itu mati. Maka pada saat mati, listrik mati, rumah menjadi gelap, TV mati, Magicom mati. Magicom nggak bisa jadi nasi, TV nggak bisa keluar gambar, AC nggak adem. Itulah kalau seandainya kita tadi, maka maka cukuplah dengan helaan nafas tadi semua. Buanglah napasnya, kemudian bismillahirrahmanirrahim, nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ya, pengajian rutin Kamis malam Jumat adalah khotaman. Sebelum Abah mulai, karena insya Allah nanti malam subuh, ya mungkin jam 1 atau setengah 2, Abah akan terbang ke Makassar, ya. Oleh karena itu kita isi kurang lebih sekarang udah 40 menit sampai 1 jam, ya. Mohon doanya semoga diberikan senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa taala tadi semua, ya. Pada malam hari ini jamaah sekalian, yang ingin Abah sampaikan adalah dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Dan Abah memilih pertanyaan yang paling banyak adalah kenapa hidup ini banyak masalah tadi semua. Dari tamu Abah yang Abah hadapi dari hari Ahad kemarin, Senin, Selasa, Rabu, ya, sampai Kamis hari ini, dari pagi sampai barusan. Maka pada dasarnya semua saudara kita yang datang kepada Abah itu adalah hampir mayoritas mengeluhkan adalah masalah tadi semua. Kenapa masalah itu ada?
Ya. Tetapi kenapa masalah itu ada hanya kepada sebagian orang? Dan kenapa pada orang yang sudah jiwanya tenang, sesungguhnya masalah itu hampir tidak ada. Walaupun masalah itu ada, maka dia sudah terbiasa, dia sudah ridho tadi semua. Karena dia sudah mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada satu persoalan pun yang datang pada diri kita kecuali adalah kita yang menariknya. Maka tidak ada yang dia salahkan. Yang dia salahkan dirinya sendiri. Yang dia salahkan adalah tadi semua ya. Mari kita sedikit bahas sahabat. Pada dasarnya Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang telah melalaikan ingat kepada Allah, maka sesungguhnya akan datang ma'isyah, kehidupan apapun bentuknya sempit sahabat. Kebahagiaannya sempit, rizkinya sempit, kesehatannya sempit. Inilah, maka itulah perintah Allah kepada kita, wala dzikrullahi akbar, dan dzikir itu adalah akbar tadi. Jadi boleh disimpulkan bahwa segala kesulitan yang ada karena masih kotornya hati kita. Hati yang kotor akan menarik masalah. Maka itulah Abah suka ajarkan tentang serus mari kita adalah membuka dada kita, mengurus dada kita, karena masalah itu ada di jantungmu. Masalah itu datang padamu dengan helaan nafasmu. Maka marilah senantiasa adalah kita latih malam hari ini napas sadar. Menyadari aliran udara yang masuk adalah ke dalam. Ya. Bagaimana cara menariknya? Abah sudah ajarkan at-tanzih, at-tasbih. Maka segala apa yang ada, yang Bapak saksikan, yang dohir, apakah itu dalam diri kita sendiri, keluarga kita, maka pandanglah semuanya dan tariklah semuanya adalah kosongkan semuanya dengan helaan napas masuk. Telanlah dalam napas kita. Tariklah ke dalam dari semua. Kemudian kita rilis pelan-pelan. Ya. At-tanzih adalah kemudian dengan at-tasbih. Keluarkan tadi semua dengan napas yang perlahan, ya. Itu salah satu di antara adalah cara membersihkan. Tetapi di dalam perjalanan yang sudah Abah jelaskan ada tingkatan-tingkatan zikir, ya. Karena Allah menyampaikan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Disinilah qad aflaha man zakkaha. Allah menggunakan litahqiq fi'il madi, sudah pasti. Qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya orang yang membersihkan adalah kolbunya, dadanya sahabat. Maka boleh disimpulkan masalah yang ada karena dadanya sempit. Yang ditariknya napas keluhan. Yang ditariknya adalah bukan napas syukur, bukan napas puas, bukan nafas bahwa merasakan adalah sesungguhnya dengan lapang kepada kita. Bangunlah. Maka Abah ajarkan 2 waktu yang harus kita tanamkan adalah sebelum tidur dan bangun dari tidur. Bagaimana kita adalah, kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, adalah dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang.
Nah, kemudian karena ada yang pertama adalah menyadarkan tubuh dulu. Zikir ma'agoflatin. Zikir syariat adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Maka sesungguhnya kalau kita lihat dalam kitab zikirnya Syai'atullah, sesungguhnya siapa yang membersihkan kolbunya, sesungguhnya dia telah dadanya, tubuhnya menjadikan magnet buat ilmu, magnet buat rezeki tadi semua. Makanya zikirnya harus benar. Adalah tadi dari maghrib, isya kita melaksanakan zikir. La ilaha illallah. Mencabut tadi semua. La ilaha illallah. Dengarlah nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo bareng. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu zikir ma'agoflatin. Adalah menyadarkan la, tapi la-nya harus dipahami. Ilaha illa Allah tadi semua. Maka persoalan itulah kenapa di dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman alam nasrah laka sadrak. Maka itulah segala kebutaan ada di dada. Sampai Allah berfirman fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dada. Itulah guru kita pengarsa Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur dada. Itulah kalimat la ilaha illallah. Tetapi kalimat la ilallah adalah merupakan kalimat nafi isbat. Maka dalam pengamalannya sadari la tariklah la ilaha illallah. Maka sesungguhnya menarik illallah, la ilaha 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 illallah. Itulah rasakan. Sebenarnya masalah jumlah tadi semua, tapi sing penting adalah pahamilah aku. La itu adalah sesungguhnya kembalikan sifat rububiyah pada Allah. Bahwa la nafikan bahwa kamu bukan wujud. Itulah la. Kamu tidak wujud. La itu. Kamu itu bukan bako. Kamu itu bukan qiyamuhu binafsihi. La itu. Kamu itu bukan sifat Allah. Wujud, kidam, bako, muhalafatulil, hawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka la, jangan, disitulah lepaskan, kembalikan. La, aku, wujud yang diwujudkan. La, aku, adalah. Makanya ilaha. Maka ilaha itu adanya di mana? Ilaha.
Sesungguhnya aku melihat. Jadi pada dasarnya dzikir nafi isbat itu mengembalikan sebenar-benarnya yang ada, yang bersifat adalah Allah. Makanya tadi la ilaha illa Allah tadi semua. Di penghujungnya Allah, la ilaha illallah. Allah itu di penghujungnya adalah 4 sifat. Ya. Adalah hayyun tadi, qadirun tadi, muridun tadi semua. Bahwa yang sebenarnya hidup Allah, yang berkuasa Allah, yang berkehendak Allah, yang berilmu Allah. La ilaha illallah. Di sini ditanamkan tadi semua. Maka zikir ma'agoflatin berpindah kepada zikir ma'ayakdatin. Adalah menyadari antara ucapan dohir sambungkan dengan hati. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Bukan dengan lisan dohir. Mulut mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi hati Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi pada saat Bapak berzikir selama 165 itu perjalanan. Dari la ilaha illallah pindah kepada la ilaha illahu huwa. Pindah kepada la ilaha illa anta. Pindah kepada la ilaha illa ana. Itulah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu tadi semua ya. Jadi lama-lama tadi semua menyatu. Maka itulah kenapa alam nasrah laka sodrok. A-nya itu adalah akta. Kenapa Allah menegaskan? Karena persoalan manusia ada di dadanya. Itulah kenapa di dalamnya itu ada fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada usrun, ada yusrun. Ada kesulitan, di sebalik usrun ada yusrun tadi semua. Nah itulah, maka sesungguhnya dzikir itu sedang memindahkan. Maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Hajar, keluarkan tadi semua ketakutan, kegelisahan, masalah. Illallah la ilaha illallah. Semua ya. Dirasakan antara ucapan mulut barengan dengan nafas, dentuman jantung bersamaan dengan rasa, bersamaan, beriringan semuanya. Tadi semua. Kalau perlu dengan gerak badan. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, itulah tadi semua ya. Maka Allah menegaskan alam nasrah laka sodrok. Ini Allah menggunakan kata sodrok. Berarti disinilah dalam kata baginda Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun. Nah inilah segala persoalan. Kalau tadi orang bertanya, kenapa hidup saya banyak persoalan? Persoalannya di sini, di dada. Itulah Allah ingatkan tadi semua. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untung yang membersihkan adalah dadanya. Maka cirinya nanti orang yang sudah berzikir hatinya lembut wal yatalat tof. Ini sudah lembut hatinya. Pada saat hati sudah lembut, maka engkau akan menarik kelembutan tadi semua ya. Nah inilah maka dalam surat Al-Insyirah itu adalah, kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya,
Dikisahkan oleh Ibnu Abbas karena banyaknya kemiskinan yang dialami orang muslim saat itu, sehingga orang kafir menghina orang muslim karena miskin. Muncullah kata adalah dalam surat Alam Nasrah Laka Sadrak. Nah itu, makanya di dalamnya itu adalah fa inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ada harfu istinafin, fa-nya itu harfu istinafin, tapi inna harfu taukidin, menjelaskan Allah kepada kita sebenarnya kemudahan itu adalah setelah engkau bersihkan dadamu. Maka tadi di atasnya alam nasrah laka sadrak tadi semua. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah? Bersihkan dada. Bagaimana membersihkan dada? Dengan zikir, zikrullah. Maka ada zikir ma'agoflatin, zikir syariat, masuk zikir ma'ayakdotin, zikir torikot, zikir ma'akhudurin, zikir hakikat, zikir ma'agwaibatin dan musyahadah, zikir ma'rifat tadi semua. Zikir syariat adalah dengan ucapan tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka pada saat Bapak sebelum zikir adalah membaca istighfar 3 kali, astagfirullahal ghafurur rahim. Itu ingatlah di sini, di antara 2 alis adalah sambungkan ke sini. Sesungguhnya pikiran kita lah akibat pikiran yang kotor, pikiran yang salah. Astagfirullahal ghafurur rahim tadi semua. Inilah pikiran yang kotor akibat hati yang kotor tadi semua. Maka ada sinkron antara dada dan pikiran. Itulah makanya astagfirullahal ghafurur rahim 3 kali, barulah salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Lepaskan salawat kepada 3, kepada baginda Nabi Muhammad untuk keluarmu, kepada Muhammad Harid Majaji adalah tubuhmu, mim ha mim dal. Masuklah pada Muhammad hakiki adalah hidupmu, ruhmu itu tadi semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma masuk ke dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli, baru yang ketiga. Nah, yang berzikir, yang sebenarnya berzikir adalah siapa? Muhammad yang mana? Muhammad yang ruh. Itulah tadi. Mari 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allah masuk ke dalam. Allahumma salli. Tadi semua. Masuk lagi dalam. Allah, ruhmu itulah. Kenapa harus ruhmu? Karena ruhmu itulah Rasulullah, utusan Allah yang ditiupkan kepada jasad. Tadi semua. Maka yang bisa ingat kepada Allah adalah dia, apa yang ditiupkan oleh Allah pada tubuh kita. Maka tadi kalau zikir ma'agoflatin hanya untuk menapikan jasad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuklah ke dalam zikir dari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah begitu, la ilaha illallah, masuk pada zikir tariqat tadi semua. Allah wa Allah, Allah wa Allah, Allah. Makanya nadi tariknya adalah dari 2 jari di bawah pusar, syahwatul batni, syahwatul farji. La ilaha illallah,
Nah itu. Jadi betul-betul dari syirrun iblisya perut kita naik ke dada. Syirrun Muhammad dia. Maruhlah ke atas syirrun ilahiyah. Tadi la. Itulah kenapa kalimat la melewati 3 latifah. Latifatul ahfah, latifatul nafsi, latifatul qalab. La ilaha illallah. Itulah maka kata Allah, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan dzikir padaku maka kemumetan apapun tadi semua. Maka pindahkan dari zikir syariat pada tubuhmu pada zikir torikot pada hatimu. Dari zikir torikot pada hatimu masukkan kepada zikir adalah kepada dari zikir syariat masuk kepada zikir tadi. Ingat kepada Allah itu yang pertama, ingat kepada nur af'alnya yang disebut dengan tubuh. Apa yang diucapkan tubuh, apa yang digerakkan tubuh, itulah disebut zikir syariat. Menyaksikan nur af'al Allah pada dirimu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan gerak tubuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah tadi semua ya. Maka dari zikir adalah untuk menyaksikan nur afal Allah pada tubuh. Sesungguhnya mulut ini berkeluar kalimat lisan adalah ada kalam, ada sama yang kita mendengarnya. Yang berzikir dia, yang mendengar juga sama dia. Makanya masuklah kepada zikir ma'ayakdotin. Dan zikir ma'agoflatin kepada zikir ma'ayakdotin, tapi itu belum tersambung dengan dia. Karena dengan jasad, dengan hati. Maka masuk lagi yang ketiga, ada zikir adalah ma'aghoibatin, adalah dengan zikir ma'musyahadah, adalah zikir ruh. Ruhlah yang berzikir. Kenapa yang berzikir itu ruh? Karena hanya ruh yang tahu Allah. Karena ruh ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Nah, bagaimana pengamalannya kalau seandainya kita di rumah tadi semua? Ya, amalkan sebagaimana guru kita mengamalkan minimal 165 tadi semua. Nah, kemudian selain dikir itu ada tadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Nah, kalau tadi dengan zikir tadi la ilaha illallah, itu biar merasakan illallah, la ilaha illallah. Itu untuk menyadaran. Kenapa? Karena telinga kita budeg tadi semua. Hati kita juga adalah mata, hati kita juga budeg, tuli, tadi semua. Ya, nah itulah yang maka fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usra. Maka ada kata usrun, yusrun adalah merupakan apa namanya isim ma'rifat di situ. Ya, tetapi pada saat adalah isi ma'rifat ketemu isi ma'rifat, sesungguhnya maaf kok tadi semua adalah berarti adalah ada dua isi ma'rifat bertemu, sesungguhnya adalah satu. Maka pada saat kita ini di situ ditegaskan masalah dengan dzikir illallah. Nah, maka disitulah sesungguhnya setiap hari adalah bagaimana kita membersihkan jantung kita, dada kita. Maka Abah sudah ajarkan kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah dada. Selalu alam nasrah laka sodrak. Maka Nabi berdoa Rabbi syrahli sadri. Tadi dada, ya Allah bukakanlah dadaku. Karena di sebalik dada ada kolbu tadi semua ya. Jantung di sini belah kiri ada jantung tadi, ada nupus tadi semua.
maka rasakan dengan gerakan apa namanya. Tetapi kalau dalam apa namanya untuk hajat Bapak, kalau menurut pengalaman Abah adalah dengan dikirnya adalah tadi Abah lebih merasa lebih efektif dengan dikir tadi, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebaiknya kalau di rumah itu gunakan dikir itu ya. Kalau lagi sama-sama di sini nggak apa-apa, menggunakan zikir jahar. La ilaha illallah la rabbati rata ayu wa cabut tadi semua ya. Karena segala persoalan yang ada itu adalah apa yang ditarik oleh hati, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tadi semua yang dicatatkan, maka sesungguhnya kalau kata Imam Ghazali adalah dalam kolbu kita itu ada noda. Setiap dosa yang kita lakukan satu noda. Itulah maka Allah berfirman, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka masalu nurihi kamiskat. Nah di miskat itulah, di cermin kolbu itulah kotoran-kotoran tadi yang Bapak tarik tadi, rasa jengkel, rasa marah, rasa dengki, hasud, kemudian juga napas tidak bersyukur, napas ngeluh, itulah maka bersihkan dengan zikru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi kalau seandainya dengan metodologi yang kedua, Allah pun menyampaikan adalah dengan tadarruan wa khifatan, adalah dengan menekuk lidah, justru adalah dengan diam, la sautin la harfin, tiada suara dan tiada huruf tadi semua. Tundukkan kepala pada latifah qalbi. Kemudian rapatkan gigi, tekuk lidah, tahan nafas. Tadi semua dengan diam tadi semua. Apakah harus menyebut apa? Tidak usah menyebut apa-apa, karena pada zikir ma'ayak dotin menyebutkan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah pada hati. Tapi pada zikir yang tadarruan wa khifatan dunal jahri itu adalah cukup tahan napasmu, tekuk lidahmu, kemudian rapatkan gigimu, tahanlah sekuat-kuatnya. Insya Allah apa yang sudah Abah alami adalah, maka sekarang Abah lebih banyak zikir itu tapi semua. Tapi tentu saja buat yang masih pemula, maka zikir jahar itu adalah kita pertahankan. Zikir dengan ucapan itu bagi yang masih baru adalah lebih utama tadi semua ya. Tadi semua ya. Ini karena persoalannya, kalau dari 100 pertanyaan yang Abah kedatang, bah kenapa saya ini datang masalah? Kita yang mengundangnya. Kenapa bah saya ketipu? Kita yang mengundangnya. Bah kenapa saya ini banyak ruginya daripada untung usaha? Karena semuanya persoalannya karena sempitnya dada, karena sempitnya hati. Itulah yang Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Karena tadi ya. Tapi kalau di rumah apalagi di kesunyian malam nggak usah la ilaha illallah, nggak usah, santai aja ya. Justru malah tenangkan. Cari ruangan yang paling, kalau Abah senang, sepikan. Tadi jam berapa? Yang paling bagus adalah kalau bisa adalah sebelum tidur. Jadi jangan dulu banyak permintaan apa-apa lah. Sebetulnya dengan Allah nggak usah banyak bersihkan saja rumahnya tadi semua. Bersihkan rumahnya tadi semua. Maka sadari tubuh kita. Watin, buah tin itu dah tubuh kita. Wazaitun, jantung kita. Waturisin adalah kesadaran wahadal baladil amin, ketenangan dadamu itu. Apalagi kalau seandainya ingin tajalli Allah, maka ada tahalli, tajalli. Tuh.
Jadi tujuannya sebenarnya dari zikir jahar itu juga sama, di penghujungnya adalah dengan mentakhali, mencabut tadi semua dengan zikir jahar la ilaha il tadi semua tadi. Sifat-sifat madmunmah, sifat-sifat binatang, subuhiyah, bahimiyah, syaitoniah, la ilaha il. Nah, itu. Makanya bersihkan, cabut kesombongan. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi kita niatkan tadi semua membuang dari sifat-sifat bahimia, subuhia, syaitonia. Nah, setelah kita bersihkan bagian luarnya, masuklah ke bagian dalamnya. Tadi semua. Seperti kaca mobil dengan wiper, cret, 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 masih ngembun juga. Maka nyalakan AC dari dalam. Terkadang di kaca itu belah sananya juga kotor, belah dalam juga mengembun. Itulah kenapa ada zikir jahar, ada zikir khofi tadi semua. Ada zikir sir, ada zikir nafas, ada zikir ruh tadi semua tadi. Ya. Tapi buat ibu-ibu yang di rumah habis sholat cukup kalah kata Abah dengan tadi semua. Tadi. Maka oleh karena itulah kenapa kalau zikir hobi kalau bisa setiap waktu, setiap tempat dimanapun kita berada, ingatlah Allah pada hati tadi semua ya. Lagi masak, lagi ngegoreng, lagi apapun, lagi di motor, lagi di mobil, lagi di atas perut, sama. Illallah. Adik. Dina beteng ilah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu ilallah dus kuat engke tadi semua Sayyiduna Muhammadur jadi budak tadi semua ya. Nah, itulah ya. Jadi kita berzikir tadi semua tadi. Tapi siapa yang berzikir? Nah, disinilah persoalannya tadi. Siapa yang berzikir? La yadkurullah illallah. Tiada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Berarti sebenarnya zikir itu bukan somad ingat Allah. Karena yang boleh ingat pada Allah hanya Allah. Nah itulah maka di penghujung perjalanan zikir itu, zikir adalah dengan tanpa suara dan huruf. Kenapa kata Abah? Karena tadi dengan diam. Karena biarkan dia mengingat dirinya sendiri. Maka tapi nggak apa-apa dari zikir jahar dulu, karena guru kita mengajarkan dari zikir jahar la ilaha illallah la ilaha, kalau perlu sekuat-kuatnya sampai kamu kata Nabi dianggap orang gila tadi semua. Wah Asia teman geus gelo dikirna nggak apa-apa. La ilaha illallah semua. Wah gelo cenah jelema akan baik gitu kan tadi semua ya. Disebut gelo kuno gelo tadi semua. Ya udah ya, jadi itu saja jadi malam hari ini. Jadi kenapa persoalan itu ada? Penyebabnya hati kotor. Apa yang ada di hatimu menjadi apa yang ada dalam pikiranmu. Itulah kenapa astagfirullah al-ghafurur rahim. Ingat, segala dosa kita ini datang awalnya dari pikiran tadi, pikiran yang kotor tadi semua. Tapi pikiran yang kotor datang dari hati yang hati yang kotor akan membawa pikiran yang pikiran yang kotor akan membawa ucapan yang ucapan yang kotor menjadi perbuatan yang itulah di penghujungnya akan menjadi nasib yang buruk. Itulah tadi kata Allah, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan dzikir padaku, itu sesungguhnya dia telah membuat nasib yang
buruk. Maka tadi zikir syariat adalah dengan ucapan, dengan pergerakan tubuh, namanya zikir syariat. Pada saat mengingat Allah dengan hati, namanya zikir thariqat. Pada saat menyaksikan tadi semua adalah mengingat, mengembalikan semua adalah dengan rasa, zikir hakikat. Nah, zikir ma'rifat itu dengan mata. Apapun yang kau lihat adalah la maujuda illallah. Tadi la ma'buda illallah, zikir syariat. La maksuda illallah, zikir thariqat. La matluba illallah, zikir hakikat. Maka la maujuda illallah, zikir ma'rifat. Apapun yang kau lihat, segala apa yang maujud, la maujuda illallah. Tuh, berarti kamu itu sudah menyaksikan Allah pada segala yang kelihatan. Itulah maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir, kamu harus bisa melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Tuh. Bagaimana cara melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata? Tidak ada yang maujud kecuali yang wujud. Ingat itu. Tidak ada yang akhir kecuali yang awal. Tidak ada yang dohir kecuali yang batin. Itulah aja. Berarti kalau begitu melihat apapun tadi semua, termasuk melihat pada diri tadi semua. Inilah maka tadi kata Abah, kalau dikirnya belum ma'rifat, maka dikirnya juga gagal tadi semua. Maka itulah Allah qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya yang membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dasaha, sudah pasti ruginya tadi. Karena kenapa rugi? Begitu kita lupa pada Allah di hati, muncullah persoalan tadi. Karena zikir itu adalah cahaya, lupa itu gelap. Zikir itu adalah hidup, maka lupa itu mati. Maka pada saat mati, listrik mati, rumah menjadi gelap, TV mati, Magicom mati, Magicom nggak bisa jadi nasi, TV nggak bisa keluar gambar, AC nggak adem. Itulah kalau seandainya kita tadi, maka maka cukuplah dengan helaan nafas tadi semua. Kalau perlu gigian tah padahal apa? Abang so gigian nih tadi semua. Dikirna. Eta teh keur nyadarkeun ini teh si wayang lagi digerakkan si dalang. Maka tadi kalau perlu cari kaca. Semua. Tadi. Jadi apapun yang numpak di kaca itu, itulah ya. Jadi istilah iblis itu ya Allah. Pada saat lupa pada Allah disebut. Jadi kebanyakan ingat pada Allahnya apa lupanya? Lupa. Berarti kalau begitu kita lama jadi iblisnya apa? Tadi semua ya. Udah itu sajalah. Karena Abah juga dari tadi habis diurut, dikerok tadi semua, ini juga nyut tadi semua. Yang penting bahagia. Maka tadi semua. Jangan sampai, inilah yang harus kita jaga. Maka inilah yang betul-betul sampai kata Allah. Dan yang harus disadari, Allah menggunakan kata yusrun, mudah. Berarti Allah ingin memberikan sebenar-benarnya apapun persoalannya adalah mudah. Tadi segala persoalan itu kegelapan. Maka musuhnya gelap adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah zikrullah. Ingat Allah, hilang masalah itu sebenarnya. Tadi maka harus dilatih tadi semua dilatih tadi semua. Nah, cuma kalau seandainya menyebutkan zikir ma'ayak dotin di hati Allah, kebanyakan
lupa. Yang paling gampang yang Abah ajarkan, sabatang 80 kali teren-eren. Tahan. Patri, Mas Tri, tahan. Isep. Lebih sehat, lebih bahagia. Dong. Allah. Kata asipna tadi yang mobil, yang sawah, yang nyanung, yang naon, hati dari semua tadi. Buang di napas. Waduh. Pipa majikan keluar nyarbeng ya. Kalau Abah mah menggunakan udud itu begitu. Jadi kelihatan yang kita tanamkan pada hati itu kelihatan wujud, pasti diijabah ketingali hasupna keluar ya. Lah kan asapnya udah ditahan. Maaf ini jangan nyontoin ya yang di luar semua. Tapi ya daripada mana yang udud tetap udud, lebih baik udud dimanfaatkan zikrullah. Nah, si hasub itu ditahan dulu, kasih tahu pesan di dalam mobil, imah, sawah, kebon, nyanung, dari semua, dolar, rupiah. Kalau perlu dibulatkan. Nyarbeng, anu bulat ieu mobil, anu ieu pamajikan ngora, anu ieu. Ini tentang metodolog. Yang penting gimana tumbuh al yakin. Coba, sebetulnya hidup ini tentang yakin. Duit dewek ieu tah. Coba mana. Kalau semua. Jadi aduh. Coba ya. Siap benghar. Coba tuh yang benghar teh memang abdi mada timaan. Allah ada asma miskin? Ada. Allah itu asmanya gagah kabeh, Aji, Jabar, Rahman, Rahim, Aji, Jabar, Muhaimin, Salam, Kudus, Goni, Mugni, Rosa. Tadi panggil Allah si Roja. Atupan merintah itulah maka tak dengan Allah tuh senang bercanda sebetulnya. So, ngan mana itu ngerti metodologi serius teuing sia teh hirupna. Lalu dipikirkan cicilan terus. Padahal cicilan jangan dipikir atuh udah kalian mah denger token di sadage geus kapangaruhan dikir teh. Keur kopi anteng. Tit golemar deui atuh gubrak deui ka alam nasut pluk. Coba latih ya, itu saja. Jadi kata Abah ini tentang metodologi. Ada pakai cara naon maneh? Makanya apapun lah yang menyambungkan kita kepada adalah innama ilahukum ilahu wahid, itu disebut zikir tadi semua apapun. Tapi walaupun kamu nyebut la cicilan itu mah lain dikir. Jadi dikir itu apapun metodologi yang kita lakukan, sambungkan, sadarkan, gerak. Dikir bukan? Kalau sadar kepada hidup, zikir. Tadi. Jadi zikir itu, maka zakaro yadkur dikron itu ingat apanya? Pertama ingat fiilnya. Nah, saksikan ini nggak mungkin. Jadi bayangin gini, kamu rasakan sebagai dalang atau sebagai wayang. Jadi pada saat kamu dikiri itu anggap saja kamu itu boneka yang dikasih baterai bunyinya la ilaha illallah. Nah, berarti ada dalang yang menggerakkan kamu nah itu ya. Kita tetap harus sebagai objek
tadi semua pada saat tidak ada yang bisa mengingat dia kecuali dirinya sendiri. Ya itu sajalah, maaf. Nah ini jadi tadi nama yang heureuy tapi leuleus tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita apa namanya? Ayo untuk dikir. Baca salawat tapi biqalbi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul ya di qad hamana hamun adim wa kullu syai'in hamana ya khunubis mika ya adim qalbi qutbi wa qalbi lubnani syiri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi Fir'auni nafsi wa hawa hamani amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa isi bikum warahatu ruhi raja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam warahatu ruhi raja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.